Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Dokter Ji masih ada di kontes kambing PE sama Kali Gesing. Dan Dokter Ji ditemani oleh jurinya langsung. Pak, Ya. Bapak namanya siapa Pak? Saya Andi Susanto. Pak Adi. Andi Susanto. Pak Andi. Ya. Wah Pak, saya merasa terhormat sekali Oh, nih langsung sama. ngobrol sama jurinya. Iya. Soalnya kan nggak semua orang bisa langsung ngobrol ke jurinya nih. Yang pengen tahu nih apa aja kriterianya, tunggu ya. Pak, Iya. saya mau nanya nih Pak. Bapaknya ini udah menjadi juri kontes ini berapa lama Pak? Maksudnya penilaiannya itu dari berapa tahun udah Pak? Hampir lupa Mbak, sekitar 2009 lah. Wah, 2009. sampai lupa ya, sampai lupa, saking expertnya. Iya. Pak, kira-kira kenapa PE itu jadi menarik sih Pak? Ya karena gini, untuk kambing PE Kali Gesing itu memang selain dari fungsi daging dan susunya, itu memang mempunyai nilai seni yang tinggi. Nah, maka dari itu segala sesuatu kalau ada unsur seninya, otomatis kan ada nilai tambah. Nah, intinya di situ Mbak. Jadi selain fungsi aslinya, Iya. ternyata ada unsur estetikanya. Nah, Seperti itu. jadi yang bikin mahal itu estetikanya guys. Coba kita cari tahu nih Pak. Iya. Pak, kira-kira yang dilihat itu apa sih kok jadi dia tuh menarik? Estetikanya itu apa? Ya, jadi memang untuk masing-masing jenis kambing kan ada karakteristiknya sendiri-sendiri. Ya. Nah, untuk di kambing PE ras Kali Gesing ini yang kita nilai ada 12 kriteria, Mbak. 12 kriteria. 12, mulai dari kepala, Kepala, telinga, telinga, tanduk, tanduk, leher dan gelambir, leher dan gelambir, postur, postur, kaki, kaki, pola warna, rambut, rambut, ekor, ekor, rewos. rewus itu apa Pak? Rewos itu rambut yang di belakang, yang di Oh, paha. yang di paha. Nah, itu. Kemudian testis untuk jantan, kambing dan puting untuk betina, dan yang terakhir keserasian. Keserasian ini yang mewakili unsur estetika tadi. Itu. Ternyata kuncinya di paling bawah ada keserasian. Iya. Pak, 12, hampir lupa saya Pak, Ya, itu banyak memang sekali. Kira-kira emang kan kalau kita lihat kayak misal di daerah kepala aja Pak ya, itu kan ada tadi bilang tanduk. Nah, kayaknya tanduk sama aja Pak ya. Ada bedanya tak Pak? Beda Mbak. Jadi kalau detailnya, contoh kepala, Ya. gitu ya. Kepala itu kita bagi menjadi 3 bagian. Kepala itu Kepala sendiri dibagi itu 3. menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah bentuk pasung. Bentuk pasungnya kalau yang bagus membentuk setengah lingkaran. Setengah lingkaran. Ya. Catat. Kemudian di unsur kepala tadi ada rahang, variasi rahang. Variasi rahang. Ya, yang bagus itu istilahnya nyatem. Itu. Kemudian mata masuk di kepala. Dan lain-lainnya ada. Kalau saya jelaskan lama nanti. Kalau dijelasin kayaknya berapa SKS ya Pak? Mungkin banyak SKS Kalau gitu per kayaknya. kriteria lama nanti. Ya itu salah satu contoh di Itu kepala. salah satu contoh guys. Itu Iya. baru kepala ya. Kayaknya ini belum sampai yang keserasian tadi. Iya. Makanya kenapa butuh juri yang handal kayak Pak Andi ini. Emang nggak semua orang bisa ngebedain tentang Ya. kambing satu dengan kambing lainnya gitu ya Pak ya. Insya Allah biarpun peserta sudah banyak yang paham Mbak. Oh peserta juga Ya banyak yang karena paham ya, mereka Pak? kan harus paham seperti itu untuk kepentingan mereka dalam melakukan transaksi. Oh. Jadi biar mereka tahu grade yang mau dijual itu grade-nya seperti apa. Jadi nggak salah harga gitu loh Mbak. Ataupun waktu mau membeli. Oh yang saya bidik grade-nya katakan Grade super. Ya berarti otomatis harganya kan juga
tinggi. Sebaliknya kalau grade biasa ditawarin harga tinggi ya banyak yang nggak mau. Rata-rata peserta sudah pada tahu kok. Dan kita selalu sosialisasi 12 kriteria itu. Nah itu tadi guys, tulis itu Pak. Ini saya penasaran sama yang terakhir nih, keserasian. Keserasian itu maksudnya gimana ya? Kan jadi apa semuanya? Jadi gini Mbak, yang 11 kriteria tadi itu adalah ciri-ciri fenotip kambing PE Kaligesing. Iya. Nah, keserasian itu yang pertama itu adalah gabungan dari ciri-ciri fenotip tadi. Ya, ketika kita pandang ada unsur keindahannya, estetika tadi. Di situ. Intinya lebih ke tes seninya. Nah ini guys ya, dimana keindahan itu relatif ya. Cuma juri aja yang bisa menilai gitu ya Pak ya. Tiap manusia kan punya sudut pandang yang sama tentang keindahan, ya kan? Saya yakin Mbak sama saya beda. Enggak, ketika memandang gelas yang contoh ya, gelas biasa dengan gelas yang di kafe, otomatis kita kan sama. Oh ya Pak, bagus. Bagus yang gelas yang biasanya ada di kafe. Seperti itu, contoh aja. Oh gitu. Nih kalau kalian pengen tahu lebih banyak lagi, coba ikutin Pak Andi ini. Pasti kontes kalian langsung juara nih Pak. Wah ya belum tentu juga. Dari 2009 sampai sekarang 2025, harga paling termahal PE itu berapa Pak? Kalau dulu 2009 tuh sampai berapa sih Pak? Kalau yang saya tahu Mbak ya, dulu itu juga sempat ada yang terjual dengan harga fantastis, ya sekitar tahun 2010-an lah ya. 2010. Antara 2010 2011 itu kambing namanya dari Tulungagung. Tulungagung ya itu Pak. Sekitar 600 sekian. 600 tahun itu. 600 apa itu? Juta. 600 juta bisa dibuat beli rumah Pak. Tuh, terus akhir-akhir ini banyak sih Mbak yang kalau yang sekarang itu 2010. Sekarang 2025 jadi berapa Pak? Kalau 600 itu Pak? Kalau yang saya tahu dan sudah ada transaksi di angka 300 itu udah banyak. 300 itu banyak. Udah banyak yang maksudnya udah berapa kambing itu bisa lah sampai di atas itu juga ada. Gitu. Kalau sekarang. Artinya berarti semakin tahun semakin baik ya Pak ya, perkembangan dari kambing PE itu ya Pak. Kalau dulu kan yang bisa laku dengan harga fantastis kan hanya beberapa kambing. Iya. Tapi kalau sekarang sudah hampir merata Mbak. Wah ini pasti gara-gara perannya Pak Andi nih. Ya enggak juga. Maksudnya dari situ kan ada nilai tambah untuk teman-teman peternak. Seperti itu. Keren sekali. Oke, coba kita tanya ya. Pak, bapaknya punya kambing berapa ini Pak? Kira-kira di rumahnya. Kambing apa itu? Kambing apa itu? Lah ya pertanyaan saya kambing apa? Ada apa aja Pak kambingnya? Gini Mbak, ketika saya sudah memutuskan untuk menjadi juri, pelan-pelan kambing kontes saya jual semua. Loh, kenapa? Ya, gini, yang pertama biar saya bisa melakukan penilaian secara objektif. Karena kalau misalkan punya saya diikutkan kontes, untuk objektif itu kurang objektif gitu ya Pak ya? Susah. Agak susah. Jadi mending nggak enak juga Pak kalau gitu. Ya itu kan pilihan aja sih Pak. Ya. Cuman saya beralih ke kambing potong. Oh gitu. Kambing perah seperti itu. Ya coba nanya nih Pak, kambing perahnya berapa ekor Pak? Ya mungkin kalau nggak banyak sih Mbak, karena kan sekarang memang sudah mulai saya kurangi. Kalau posisi sekarang sekitar 30-an lah. Lumayan Pak. Pak mau nanya lagi, ini sedikit saintifik sih Pak ya. Kalau kita bicara kambing itu kan pasti ada tadi bapaknya bilang fenotip, ada juga genotipnya. Nah, kalau semuanya kita pengen dapat yang bagus itu berarti dari genotipnya dulu atau fenotipnya dulu Pak kira-kira? Kalau sementara ini teman-teman ini
banyak yang beracuan pada ciri-ciri fenotip. Oh, berarti yang lebih dilihat Yang tampangnya kasat dulu, mata. yang kelihatan. Karena kalau ciri-ciri genotip kan kita harus ke lab dan lain-lain, ya kan? Iya. Dan di organisasi-organisasi perkambingan sekarang ini kan juga lagi disosialisasikan untuk recording. Recording, Jadi dari recording itu ada silsilanya, Mbak. Tuh, teman-teman bisa lihat silsilanya kambing yang dulu juara Iya. terus. Biasanya kan Ikutan juara. turunannya kan paling tidak mengikuti nenek moyangnya Iya. gitu. Cuman kalau terus terang kalau yang genotif dengan uji lab darah kemudian gennya itu belum Belum ya, Pak? belum karena itu kan juga butuh kerjasama dengan stakeholder terkait, Mbak. Oh, gitu. Andai kan ada mungkin dari dinas peternakan atau mungkin dari universitas-universitas yang memang bisa membantu untuk percepatan program mengetahui genotifnya, ya kita dengan senang hati bisa bekerja sama. Oh, baik. Kendalanya di situ. Berarti emang seru banget ya, Pak, kalau kambing PE ini. Kalau kita kulik dari awal satu tadi Seru sampai sekali, 12. Pak. Seru Belum sekali. kandangnya, belum pakannya. Iya. Pasti kan semua mempengaruhi untuk Pasti menjadi fenotip. perawatan, Iya, nggak beda, Mbak. perawatannya. Perawatan kontes dengan untuk kambing perah, kambing potong beda banget. Beda banget ya, Pak. Beda banget. Pak, ini last statement. Itu gini, Pak. Ini kan yang subscriber Dr. J itu banyaknya pemula nih, Pak. Dari pemula nih. Coba dikasih dikasih kata-kata motivasi biar ya apa caranya mendapatkan kambing yang baik untuk kontes gitu, Pak. Oh. Nah, kira-kira harus apa sih yang dilakuin? Jadi biar mereka itu juga nggak patah semangat. Kadang kan kalau semuanya kita piara kambing aja kayak aduh nanti ini rugi atau enggak gitu kan, Pak. Ini coba dikasih 1-2 kata semangat buat peternak pemula. Ya. Intinya kita pelihara kambing itu nggak ada ruginya, Mbak. Nggak ada ruginya. Baik arahnya ke potong, ke perah, ataupun ke kontes. Itu tergantung dari pilihan masing-masing peternak. Catat, Ya, Mas. intinya di situ. Kemudian yang terkhusus untuk kontes, ya menurut pengamatan saya, Ya. ketika teman-teman itu mau terjun ke kambing kontes, pertama-tama yang perlu diperhatikan adalah cara perawatan. Cara perawatan. Ya percuma beli mahal, bibit bagus, kalau tidak diimbangi dengan perawatan yang bagus. Tuh, ya kan? Nah, ketika sudah manajemen perawatannya sudah menguasai, nah bertahap, Mbak. Bertahap dari yang grade menengah, karena ini kan kaitannya dengan nominal uang. Iya. Itu intinya di situ. Jadi nggak ada ruginya sama sekali kalau kita pelihara kambing. Nah, jadi mungkin statement terakhir saya ya, Iya. bangga menjadi peternak Indonesia. Bangga menjadi peternak Indonesia. Iya. Keren sekali Pak Andi ini. Oke, gitu ya. Itu tadi Pak Andi juri langsung dari kambing PE Kaligesing yang sekarang lagi diadain di Jombang. Kalian untuk pemula jangan patah semangat. Tadi apa, Ya, Pak? Jangan patah semangat. Terus habis gitu kalau kalian ingin memulai, kalian harus pastikan, tentukan dulu Iya, arahnya. pilihannya. Kalian mau kemana? Mau ke Kepotong, kontes kah, ke iya. potong kah, atau ke kambing susu perah ya, Pak? Iya. Ya? Nah, setelah itu kalian baru belajarin lebih dalam lagi. Benar. Kalau kalian mau memang ingin ikut kambing kontes, kalian harus ikutin cara Pak Andi tadi. Catat 1 sampai 12 penilaian tadi, pasti udah kualifikasinya udah pasti super ya, Pak ya. Tapi gitu aja ya, Pak ya. ya, ya, Mbak. Terima kasih atas Sama-sama, waktunya. Saya senang ya. sekali bisa Oke, ketemu di sini. sama-sama. Ya.